Kembali di Breaking News Tihuan, puncak arus mudik 2024, pemirsa Anda bisa saksikan layar kaca, kami hadirkan 8 titik arus mudik tahun ini. Berada di Tol Palimanan, kemudian gerbang tol Cikatama, Nagrek, Jawa Barat, Stasiun Pasar Senen, Pelabuhan Merak hingga Bandara Soekarno-Hatta. Kami masih memantau baik dari jalur darat, laut maupun udara. Memang hari ini menjadi salah satu puncak arus mudik 2024. Tadi kami pun juga sempat berbincang dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati yang menyatakan puncak arus mudik memang diprediksi terjadi pada hari ini hingga hari Minggu esok hari, di mana tadi kami juga memantau di sejumlah titik, terutama di tol Trans Jawa masih terjadi kepadatan di gerbang tol Cikatama, tepatnya di kilometer 72, dan masih diberlakukan kontraflow baik dari tol Jakarta Cikampek hingga ke gerbang tol Cikatama, dan dilanjutkan dengan rekayasa lalu lintas one way dari mulai gerbang tol Cikatama hingga gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Dan juga tadi kami sempat memantau di stasiun Pasar Senen Jakarta, Anda bisa saksikan layar kaca, memang kepadatan penumpang masih terjadi hingga siang hari ini, di mana kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi masyarakat dari Jakarta menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Antusiasme para pemudik di tahun ini pun juga cukup semarak, dan kami ajak Anda langsung memantau bagaimanakah pergerakan penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Sudah ada rekan kami Rusdi Muslim di sana. Rusdi, kami melihat bagaimanakah gambar Anda saat ini. Di belakang cukup ramai para penumpang yang memadati Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimanakah pergerakan penumpang dan juga pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah hari ini juga menjadi puncak arus mudik di sana? Rusdi. Baik, Maria serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang sepertinya sesuai dengan prediksi pengelola Bandara Soekarno-Hatta, di mana pada H-4 atau tepatnya 6 April hari ini merupakan puncak dari arus mudik moda transportasi udara. Pengelola bandara memperkirakan ada sekitar 190.000 penumpang baik yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di mana di bandara ini terbagi menjadi 3 terminal, ada terminal 1, kurang lebih ada sekitar 16% pergerakan penumpang, di terminal 2 ada sekitar 36 pergerakan penumpang, dan di terminal 3 tempat saya mengabarkan ini ada sekitar 47% pergerakan penumpang. Yang artinya memang para pemudik yang menggunakan moda transportasi udara banyak terlihat di Bandara Soekarno-Hatta ini. Tepatnya di tempat saya mengabarkan ini merupakan area counter check-in, di mana para penumpang masih terlihat antri. Dapat saya sedikit menggambarkan bagaimana penumpang untuk rute perjalanan domestik ini masih terlihat antrian cukup panjang dan mengular di area counter check-in, yang mana mereka memang untuk pergi ke tujuan dalam negeri yang memang sejauh ini tujuan favorit masih didominasi untuk tujuan Bali, Surabaya, Kuala Namu, Makassar, dan Yogyakarta. Dapat saya pastikan Maria, memang pengelola bandara memprediksi memang peningkatan ini seiring dengan jika dibandingin tahun lalu itu ada peningkatan sekitar 17%, yang mana memang hal ini dikarenakan sudah pulihnya ekonomi masyarakat Indonesia sehingga peningkatan ini cukup signifikan. Namun begitu, pengelola bandara telah mendirikan posko angkutan lebaran yang pada 3 April lalu itu merupakan posko gabungan antara TNI, Polri, serta petugas maskapai. Kurang lebih ada sekitar 6.721 petugas yang dilibatkan untuk membantu jalannya kelancaran arus mudik ini. Ya, memang Maria, pergerakan atau peningkatan jumlah penumpang terus terjadi sejak 3 hari terakhir, di mana jika dapat saya menggambarkan sebelumnya pergerakan penumpang hanya sekitar 130.000, dan pada hari kemarin itu naik menjadi 170.000, dan hari ini diperkirakan tembus di angka 190.000 penumpang. Namun begitu, pengelola bandara terus meningkatkan fasilitas, diantaranya salah satunya bagi penumpang yang tidak menggunakan atau tidak membawa barang bawaan yang terlalu berat seperti koper, dapat melakukan check-in mandiri. Ini tempat saya menggambarkan di mana petugas melakukan maintenance untuk check-in mandiri sehingga tidak perlu lagi ikut antrian yang cukup panjang. Namun begitu memang kebanyakan para penumpang yang pergi untuk mudik, mereka kebanyakan adalah kelompok keluarga yang membawa
barang bawaan yang cukup banyak sehingga mereka harus antri di counter check-in untuk memasukkan bagasinya. Dapat saya gambarkan sedikit Maria, inilah suasana antrian yang terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Antrian ini sedikit berkurang jika dibanding dengan pada pagi tadi, di mana pada pagi tadi hampir semua counter check-in itu terjadi kepadatan yang cukup berarti. Hal ini membuat pengelola bandara membuka sebuah counter check-in untuk supaya para penumpang dapat terakomodir. Karena sejauh ini memang belum diketahui apakah ada penumpang yang mengalami keterlambatan hingga saat ini. Namun begitu, pihak pengelola terus melakukan upaya-upaya merekayasa antrian agar mereka tidak mendapatkan keterlambatan. Dan kalau boleh saya sedikit menggambarkan, memang untuk penambahan extra plate hingga saat ini sudah mencapai 1.800, yang artinya ada peningkatan jika dibanding tahun kemarin. Dan memang berdasarkan prediksi Menteri Perhubungan, permintaan extra plate kurang lebih ada sekitar 2.000 atau hampir mendekati realistis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Namun itu memang Maria, memang untuk terkait masalah harga tiket masih dikeluhkan oleh para penumpang, di mana memang semakin mendekati hari H, harga tiket terus mengalami peningkatan, di mana untuk hari ini saja diperkirakan harga tiket mencapai antara 30 hingga 50%. Demikian Maria. Terima kasih laporan lengkap Anda Rusdi Muslim langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, bahwa sekali lagi di tengah puncak arus mudik harga tiket semakin melonjak 30 hingga 50% tadi disampaikan oleh rekan kami Rusdi Muslim. Terima kasih, selamat bertugas kembali Rusdi.